Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Kristen Helm Kudus yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam sapaan pastoral. Mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pagi ini kami bisa bangun sehat, kuat, bersukacita, bersyukur karena Tuhan terus memberkati kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hati kami ya Tuhan menjadi anak Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema gereja harus menjadi terang. Nah, sewaktu kecil mungkin kita semua takut dalam situasi yang gelap atau kondisi yang gelap. Nah, kemudian sesudah kita besar, melewati masa kanak-kanak, mungkin kita juga akan merasa takut dengan kegelapan. Misalnya kalau lampu PLN dalam keadaan yang mati atau padam. Dan kemudian tentunya manusia cenderung akan menghindari tempat-tempat atau suasana kondisi yang gelap. Nah, kalau kita kaitkan gelap ini dengan kebenaran firman Tuhan, gelap itu identik dengan dosa. Dan kalau kita melihat manusia cenderung yang menghindari tempat-tempat atau suasana kondisi yang gelap, tentunya manusia seharusnya memiliki kecenderungan untuk menghindari dosa atau menghindari kegelapan. Tetapi yang sebaliknya terjadi adalah manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Bahkan dosa tidak lagi dilakukan hanya di tempat-tempat yang gelap atau suasana malam hari, tetapi dosa juga telah dilakukan di tempat-tempat terbuka yang bisa dilihat orang, di tempat publik misalnya. Nah, beberapa waktu lalu saya ada mendapatkan sebuah video. Nah, video ini jelas-jelas mempertontonkan sebuah dosa. Saya melihat bahwasanya salah seorang pejabat di jajaran kabinet Biden itu memperkenalkan seseorang yang adalah suaminya. Nah, pejabat ini adalah seorang pria, tapi ternyata ketika dia memperkenalkan suaminya yang berdiri di belakangnya, itu ternyata adalah juga seorang laki-laki. Jadi pejabat ini, yang laki-laki ini memiliki suami yang adalah juga seorang laki-laki. Nah, ini jelas-jelas mempertontonkan apa yang disebut dengan kegelapan, apa yang disebut dengan dosa. Dan ketika saya juga berjalan antara seputar Pastori Valentin dengan gereja, saya menemukan beberapa lokasi di mana secara terang-terangan beberapa orang itu melakukan penjualan panduan untuk togel. Nah, jadi di sekitar daerah gereja, kemudian seputar Valentin, secara terang-terangan panduan untuk membeli togel itu dijual di tengah-tengah kota Ambon ini. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat sekarang dosa itu tidak lagi dilakukan di tempat-tempat yang gelap seperti di malam hari. Melakukan dosa kelihatannya itu sudah menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, bukan lagi suatu hal yang memalukan atau suatu hal yang harus ditutupi. Dan kalau kita melihat sungguh ini merupakan satu beban pergumulan doa seharusnya bagi gereja kita yang ada di tengah Ambon, khusus di tengah situasi pandemi saat ini. Kita tahu bahwasanya setiap orang, yaitu kita orang percaya, yaitu kita gerejanya, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Menjadi terang berarti kita harus menaburkan kasih, harus menaburkan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 46 berkata demikian, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Jemaat terkasih, di tengah suasana kita memperingati perayaan Paskah di bulan 4, kita sekarang masuk pra-Paskah. Kita mengingat bahwasanya Yesus datang ke dalam dunia. Yesus keluar dari tahta kudusnya di surga untuk datang menjadi manusia kepada manusia yang berdosa.
kepada manusia yang berada di dalam kegelapan. Dan Yesus datang untuk menerangi kita yang sedang berada di dalam kegelapan. Yesus telah menunjukkan kalau Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi Yesus datang untuk mengasihi kita yang berada di dalam kegelapan. Nah, demikianlah juga seharusnya gereja, demikianlah juga seharusnya umatnya, kita umatnya. Bukankah kita seharusnya datang kepada tempat yang gelap yang ada di sekitar kita untuk menerangi mereka? Bukan suatu kebetulan kalau Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon berada di tengah-tengah kondisi masyarakat yang secara terang-terangan melakukan perjudian togel di tengah-tengah kota. Tuhan mau supaya gereja kita datang menjadi terang bagi masyarakat sekitar. Bukan kita hanya merasakan nyaman di dalam internal gereja kita. Untuk itu, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Tentu yang pertama-tama, kita berdoa untuk sekitar kota Ambon, masyarakat kota Ambon, terkhusus tengah-tengah wabah pandemi ini. Lalu tindakan real apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kota Ambon? Jemaat terkasih, seperti Yesus datang untuk mengasihi, seperti Yesus datang untuk menerangi dunia yang dalam kegelapan, demikianlah juga kita gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dipanggil untuk menerangi kota Ambon. Mungkin solusi yang terbaik, tindakan real yang terbaik, kita bisa menjalin relasi dengan gereja atau tokoh-tokoh agama mayoritas yang ada di sekitar Ambon untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan khusus tentang bagaimana kota Ambon ini bisa ditingkatkan keimanan masyarakatnya, terkhusus karena ini adalah kantong Kristen. Atau kita juga bisa bekerja sama dengan aparat keamanan yang terkait di tengah-tengah kondisi Ambon yang adalah suatu kota di mana perjudian togel itu secara terang-terangan dilakukan. Atau kita juga mungkin bisa berhubungan dengan dinas sosial kota Ambon, karena yang kita tahu masyarakat biasanya terlibat dengan perjudian. Mungkin pada umumnya karena kelas ekonomi mereka berharap ketika mereka melakukan judi togel, mereka berharap perekonomian mereka bisa dipenuhi dalam suasana khusus masa pandemi ini. Jemaat terkasih, gereja kita perlu bertindak untuk menerangi warga di sekitar kota Ambon. Karena dengan demikianlah kita juga bisa meneladani kasih Yesus yang sudah datang dari surga turun ke dalam dunia untuk menjadi terang. Demikianlah gereja kita. Kitalah gereja. Pribadi lepas pribadi adalah gereja Tuhan. Mari kita meneladani kasih Yesus itu yang mau datang menerangi mereka yang berada di dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami diingatkan sebagai gereja supaya kami boleh keluar menjadi berkat, jadi terang Tuhan di tengah-tengah kota Ambon. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami, para majelis hamba Tuhan dan aktivis, boleh serati sepikir ya Tuhan, memikirkan bagaimana kami boleh menjadi terang di tengah-tengah situasi kota Ambon saat ini ya Tuhan. Lindungi Tuhan, pakai gereja kami lebih lagi untuk menerangi warga kota Ambon yang sedang berada di dalam kegelapan. Terima kasih ya Bapak, aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini diserahkan ke tangan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam segala perbuatan kami sepanjang hari ini. Dan berkat Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus